Pemirsa N2STP bersua kembali dalam acara Pesona Budaya N2STP Sibolga. Hari ini kami akan kembali menyambung perbincangan pada bagian pertama acara kematian secara adat masyarakat Batak. Dan kembali ada Amang Butar-Butar, Horas Amang. Horas. Amang Galung, Horas. Diman Manali, Horas juga. Sehat kita semua. Sehat. Dan pemirsa, pada edisi bagian pertama yang lalu, kita banyak memperbincangkan tentang fungsi dan peranan ulos bagi dalam acara kematian bagi seseorang suku Batak. Ya. Nah, dari rangkaian-rangkaian itu ternyata kita mengetahui banyak hal-hal yang belum kita perbincangkan pada edisi yang lalu. Ya. Maka hari inilah kita punya kesempatan untuk menyambungnya, Amang. Iya. Begini, Amang. Posisi ulos Batak ini sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Iya.
seperti pernah kita bicarakan ya Amang ya. Ya. Mulai dari proses kelahiran, perkawinan sampai kepada kematian. Pada bagian pertama yang lalu kita sudah sedikit memperbincangkan posisi ulos ini, baik bagi keturunan keluarga yang meninggal ataupun ulos kepada yang meninggal itu sendiri. Iya. Nah, ada hal yang secara khusus perlu kita sambung ini Amang. Begini, dari tingkatan-tingkatan yang ada itu dalam kematian itu ada 4 tingkatan ya Amang ya? Ya. Iya. Ada. Nah, kalau kita boleh ingatkan kembali kepada pemirsa, yaitu Partangiangan, Sari Matua, Saur Matua, dan Mauli Bulung. Ada 4 tingkatan. Sekarang secara khusus kita akan memperbincangkan dalam prosesi kematian itu Amang Galung dan Amang Putar bentar, termasuk Diman kalau ada yang mau ditanya nanti ya. Apa hal-hal khusus atau kelengkapan-kelengkapan secara adat Batak untuk melengkapi prosesi kematian dalam hal Sari Matua ataupun Saur Matua. Ya, kalau yang Mauli Bulung mungkin tidak sampai ke sana lagi, kan begitu? Iya. Amang putar-putar. Kita mulai dulu dari yang Sari Matua. Apa hal-hal khusus kelengkapan adat itu? Apakah misalnya perlu apa namanya pesta atau apa namanya mengumpulkan apa mengundang orang makan dan minum atau apa hal-hal khusus dalam hal itu? Ya. Setabi di Parpungat tadi itu Bason, Tikion, sebenarnya hal-hal yang sudah ditentukan dari zaman dulu, itulah tandanya tadi, sejak lahir ya sudah dibikin tandanya, itulah ulus tadi. Ya. Sejak lahir, seminggu saya sudah lahir, sudah dibuat pamannya atau tulangnya itu tanda. Ya. Dan demikian juga pun sampai dia meninggal, dibuat tandanya. Ya. Kalau istilahnya tanda sebelum dari lahir dia sampai sampai anak muda belum mempunyai keturunan, tandanya itu terakhir meninggal keponakannya atau berenya itu dibikinlah tanda. Bisa sajalah ulus apa itu ulus ragi hotang, bisa itu dibikin tanda kepada menantunya yang sudah meninggal. Tapi kalau sudah Sari Matua, Sari Matua tanda terakhir itulah ulus Sibolang yang warna hitam dia, warna hitam tapi bergaris-garis dengan garis putih. Ya, artinya itu tanda Sari Matua. Artinya ada perbedaan. Ada perbedaan. Bentuk ragi ulos itu ada beda. Ada. Ya? Ada beda. Okay. Ada bedanya. Baik di Sari Matua maupun dengan Saur Matua. Saur Matua gini. Beda. Kalau Saur Matua namanya pun Saur Matua. Sudah sempurna. Sempurna, iya. Tandanya di bawah itu yang di bawah, yang meninggal ini adalah ulus terakhir dari hula-hulanya, dari tulangnya. Ya, ya. Baik. Itulah ragi hidup namanya. Ragi hidup. Ragi hidup supaya lengkap semua. Lain lagi itu boannya. Nah, boan yang waktu mulai dari kecil sampai sebelum menikah apa? Boan daripada di waktu Sari Matua sampai ke Saur Matua apa? Boan dari Saur Matua sampai ke Mauli Bulung apa? Demikian juga dari Mauli Bulung sampai terakhirnya apa? Ada itu. Sudah ada ketentuan. Iya, sudah ada ketentuan. Iya, iya. Tapi karena di kita ini istilahnya Lombu Sitio ada. Sitiko Tanduk ada. Gajah Toba ada. Namanya Gajah Toba itu sudah kerbau yang paling besar. Dan tadi yang Saur Matua, yang Sari Matua bisa itu kerbau pendek. Bisa kerbau pendek. Dan Saur Matua pun ada juga dibuat orang
kerbau pendek. Karena apa? Karena faktor keadaan Ekonomi ya. ekonomi. Karena faktor ekonomi tidak sanggup atau terlalu berat itu lembu sitio atau kerbau si gagat duhut, gajah toba susah. Jadi bisa kerbau pendek. Bisa kerbau pendek. Tapi kalau sudah istilahnya dari anak-anak lahir sampai belum sampai ke dewasa lah dulu kita sebut namanya, itu belum perlu. Belum perlu ada seperti itu. Hanya tanda ulus tadi dari tulangnya. Baru dibawalah ke tempat peristirahatan sebelum Tuhan menjemput dia. Ya, jadi kesimpulannya mulai dari Sarimatua ada sampai ke Saurumatua ada semacam kebutuhan keperluan adat untuk menyembelih hewan ternak. Itu ya. Kalau di Silindung seperti itu, Pak Galung. Jadi terima kasih. Memang beda-beda sedikit. Kalau dibilang lembu sitio itu orang menikah. Kalau dibilang lembu tumbur yang meninggal biar martumbur keturunannya di belakang. Tumbur tunas baru, pahu punah. Iya. Kalau si gagak duhut itu di tempat meninggal. Kalau gajah toba di orang menikah, itu bedanya. Kan gajah toba, sebenarnya kan gajah di toba ndak ada. Tapi pasti ini kerbau. Kalau di Silindung bukan gajah toba ini. Artinya gajah toba sama apa tadi? Kerbau. Itunya itu. Bila pengucapannya beda. Begitu. Kalau dia gajah toba, kalau di Silindung pinahan diadaran. Pinahan dia tapi diadaran. Itu untuk acara pernikahan. Di lapangan terbuka begitu. Acara pernikahan. Iya. Gajah toba. Iya. Kalau tadi apa tadi? Kalau dia meninggal si gagak duhut. Tapi kerbau juga. Kerbau juga. Namanya aja beda. Cuma ya? gelar. Iya, makan rumput. Makan apa ya? Hah? Duhut. Makan Itu rumput. dia. Karena gajah toba ini memang inilah binatang yang paling kuat. Dipakai orang ke Juma, ke sawah untuk membajak sawah. Nah, sehingga kalau dia pesta nikah disebutlah itu gajah toba. Kalau sudah meninggal tidak bisa lagi, harus si gagak duhut. Sudah beda kan? Jadi kalau di tempat meninggal dibuat ini si gagak duhut, karena apa? Bonaniari, bona tulang, hula-hula, tulang rorowot, ini pasti dipanggil semua. Nah inilah nanti Jambar ke sana. Dan bukan hanya satu keturunan ini. Berapa bersaudara yang meninggal ini? 3. 3 keturunan ini dipanggil. Hula-hula ini yang bersaudara, hula-hula ini yang bersaudara. Itu dipanggil semua. Sehingga maulah nanti 16 atau 15 hula-hula. Padahal anaknya cuma 3. 3 anak, 3 hula-hula. 2 borunya, contoh. Dari anak yang 1, 2 anaknya, 2 borunya. Adiknya yang 1 lagi, 1 anaknya, 3 borunya. Berarti kan sudah 16. Nah, inilah nanti bakal memberikan pasu-pasu ke yang meninggal ini sama keturunannya. Akhirnya begitulah dia. Seni adat itu. Jadi secara kebutuhan adat itu baik di Toba maupun di Silindung sama. Cuma beda sebutan saja ya. Beda nama, beda sebutan saja. Tapi intinya tetap sama. Kalau masalah Jambar itu bagaimana pola itu? Amang Utar. Kalau mengenai Jambar, ketua kami, kalau di Sarimatua dengan Saurmatua, kalau di Toba sana istilahnya
adong do itu tergantung apa bawaannya tadi. Buannya. Apa bawa atau buannya itu? Buannya. Ah, apa buannya itu? Hewan itu tadi. Iya. Hewan tadi. Iya. Jadi kalau istilahnya masih kerbau pendek, istilahnya hula-hula lah yang mendapat jambar tentang buannya itu dah. Hula-hula dongas sahuta baru hula-hulai sudah ikon dapotan. Ah. Bahkan adong main tinggal di hasuhutom bolon. Di mana idokna upasuhut manang entah apapun yang biasa mereka lakukan sesuai dengan keputusan adat huta itu. Iya. Itulah yang dibagi pihak yang meninggal. Iya. Ah. Jadi lain kalau istilahnya si gagat duhut tadi atau horbo. Iya. Ah, terus berbeda itu. Oh. Berbagi jambar pihak hula-hula seluruhnya. Demikian juga pihak laki-laki, pihak yang meninggal. Pihak yang meninggal dapotan jambar deh. Oh. Nah, dapotan jambar deh. Kalau di Toba kami sana, beda dengan di Silindung. Di Silindung sudah saya lihat itu mertua saya. Ya. Ada paca-paca. Jambar satu kerbau ini langsung itu ada tikar di sini apa meja paca-paca. Dari paca-paca ini bos ke bawah sana. Dijatuhkan. Dilemparkan. Dilemparkan. Nggak usah dijatuhkan, dilemparkan. Dilemparkan. Ini jambar hula-hula katanya. Ah, ini jambar hula-hula kami ini. Iya. Kayak gitu juga. Tapi kalau di Toba enggak pola soalnya sampai ke timur. Istilahnya disampaikan di dalam talam Ya. kepada hula-hula itu. Jadi makanya lain lubuk, lain ikannya, lain tempat berbeda Lain caranya. Jadi itulah mengenai jambar ini. Semua harus dilengkapi bagaimana seperti apa dia yang tepat yang tempat yang berkemalangan tadi. Jadi kemalangan itu berbeda-beda. Kalau sudah Sarimatua tadi masih banyak yang meninggal. Sarimatua masih banyak yang menangis. Masih banyak yang menangis. Tetapi kalau sudah Saurmatua lengkap sudah keluarganya berketurunan. Istilahnya orang yang dekat dengan kita pun hula-hula selalu mengatakan dan memohonkan untuk apa lagi dinangisi orang tua kita itu, karena itu sudah sempurna kemana, sudah sempurna, tidak ada lagi mau dipikirkan. Untuk apa ditangisi lagi? Makanya sudah bisa kita pun ketawa di situ, tidak ada jadi masalah lagi. Baik, Abang. Sesuai dengan kematiannya Saurmatua, demikian juga buannya sebenarnya harus Horbositiko tanduk, kerbau yang paling besar. Jadi tingkatannya itu gini. Kalau duluan si bapak meninggal sudah Saurmatua, tidak boleh dilangkahi si ibu. Seandainya meninggal sekarang si bapak duluan, dibikinnya lembu sitio ataupun kerbau yang tumbuh tanduk seperti yang dikatakan bapak ini tadi. Dibikin terus kerbau yang sudah begini, tidak boleh dipikirkan nanti kalau meninggal istrinya, si bapak duluan tadi kan, duluan tadi ku bilang istrinya kan, terus dibuat kerbau yang begini. Kalau meninggal si bapak, ya sudah susah, harus lebih begini nanti. Jadi selalu keluarga memikirkan. Buannya ini tidak boleh, harus lebih besar kepada si ayah daripada si ibu. Jadi itulah masing-masing hewan ternak itu sudah ada tempat dan posisinya. Sudah ada maknanya. Aturannya pun maknanya sudah itu. ada. Aturannya, tempat dan posisinya serta maknanya yang sudah ditentukan itu untuk melengkapi kesempurnaan Saurmatua. Saurmatua itu. Diman, ada pertanyaan? Nah, Tunggu setelah dulu. Ada pertanyaan? Ada, tapi nanti itu. Pemirsa Pesona Budaya akan kita sambung kembali pada sesi berikutnya.
Pesona Budaya. Pemirsa Pesona Budaya, kita sambung kembali perbincangan kita. Manggalung, Ya. tadi kan sedikit ada kita perbincangkan atau pada edisi pertama kaitan ulos ini Ya. dengan keluarga besar dari seseorang yang meninggal, Meninggal, ya. baik yang Sari Matua maupun yang Saung Saung Matua. Matua. Nah, ulos-ulos ini kan kita ketahui punya ragi atau motifnya masing-masing. Masing-masing, ya. Ada namanya masing-masing Ya. dan ada penempatannya pula. Nah, Ya. seperti itu. Tadi Diman mau bertanya soal apa itu? Itulah. Tadi kan sudah selesai dibahas tentang apa tadi, boannya tadi. Ya. Ya. Nah, rangkaian acara setelah itu yang dikasih sama keluarga yang ditinggalkan apa? Kayak pernah aku lihat apa itu yang kayak kalau suaminya meninggal, istrinya dibuat tah apa di kepalanya ulos gitu, apa namanya itu? Jadi melihat situasi di Tonggolaja, dia minta sahur matua. Tentu kita taruhlah opung doli yang meninggal, dibuat tulangnya lah sama dia saput, tetap saput. Ulosnya. Iya. Ya. Tu opung boru apa? Kalau sahur matua, opung boru dibuat hula-hulanya sama dia sape tua. Ini Sape tua. dua bagian ini, sape tua. Kalau dihulang ada bukan hula-hula, tulang. Tulang si laki-laki, tulang si perempuan. Tapi kita tarik dulu ke selindungnya. Yang mendapat sape tua dari hula-hulanya bukan diuloskan ke tujung, bukan tujung, tapi sape tua. Yang artinya apa itu? Ya, Yang artinya sampai tua itu apa? Sampai tua itu. sudah diterimanya tua, tuanya umur, tua peparan, tua ni paradaton, uju hipas opung boruon, rajin ke pesta. Sesudah mabalu dia menjadi seorang janda kata sekarang. Dia ini sudah diterimanya tua ni umur. Umurnya panjang. Umur panjang ya. Kalau 75 tahun ini opung doli meninggal, dia kira-kira 70 tahun lah umurnya. Atau di atasnya pun. Di atas. Baru tua nih hagabewon. Maranak marboru, mar paromain marhela, mar pahupu. Masa hormat tua. Di jalur mana ma sape tua. Tua ni peparan, tua ni umur, tua ni paradaton, tolu. Tidak ada yang lain. Ima tua. Nah, jadi saya di paido halak doon, songgop tua mah hopangi di rumah on. Buah samu saya sopai doon.
hira-hira sanggup dua non gelekku anakku buruku parumeku helaku manu kau mau pau do sada horbo puji Tuhan omma siluluan di sadar dua-dua saya dipaido sa poparanna baik kamu manon tuau muloma tua au horbo manang si gagak duhut Ya, ya. asadok kebuan buahku ima Ya. Ini kan terkait sama keberadaan ulos tadi ya. iya Tadi di mana maksudnya yang di kepala? Ada Ah. yang kalau suaminya meninggal, istrinya dikasih ada di ulos di kepalanya. ima Apa namanya? ima molo mabalu tujung magwarna Artinya kenapa harus di kepalanya? biar gelap golak do akad jol manasirang alani namate gelap penglihatannya itu maksudnya bukan gelap sebenarnya indah Ya, ya. Ah. tapi karena sudah sudah bilang tadi sahur matua tidak langsung ditujung bukan begini begini dia Di sininya. iya Kalau yang di sini tuh? mabalu jadi janda dia Oh, itulah bedanya. iya iya iya. Oke. iya. Kalau mabalu itu kan gini dia. Ini hula-hula juga bikin ini, begini. Iya. Nah, jadi kalau sampai tua langsung begini dia. Diuluskan. Nah, di sini saja. Tapi ini lebar dah, buka ini semua. Iya iya iya. Nah, itulah bedanya. Ya. Nah, Jadi saya mendengar uraian dari Pak Galung, mengutar-butar, baik dalam posisi Sari Matua ataupun Sari Matua itu sepertinya ada kesamaan kan? hampir ada kesamaan. Ada kesamaan. Nah, bedanya yang paling membedakan itu di mana? Amang? Perbedaannya tentang ulus yang disampaikan kepada yang tinggal. Tadi kan bapak itu duluan. Iya. Kepada ibu yang sudah menjanda kan? Nah, itulah namanya ulus tujung. Kalau ini Sari Matua kita bicarakan kan? Iya. Sari Matua Iya. masih mencari, belum dapat tua itu. Sari Matua kan? Jadi tidak boleh ulus yang seragi hidup tadi. Harus ulus yang hitam tadi bergaris-garis dengan putih. Sibolang namanya. Ulos Sibolang. Ulus Sibolang. Dan ini langsung ditutup wajah Iya. si ibu yang Iya. sudah yang sudah kehilangan suaminya. Yang janda Ditutup. ini ya? Ditutup pun itu bukan asal ditutup. Ada kata-katanya. Ada kata-katanya. Iya. Huapehon matuho ulus tujungon. Naduk dukon. Naduk dukon borat. Duk itu berat sekali. Iya. Berat sekali yang datang sama dia. Cobaan itu kan berat iya, itu. iya. Gelap. Ke sana pun melihat masyarakat pun dia malu karena apa? Karena sudah begitu keadaannya. Disampaikan lagi borat holom golap di bereko. Istilahnya ditutuplah mukanya itu semua. Hanya sedikit nampak itu sedikit. Itulah namanya ulus tujung. Amma tujung. Ulus Kesonon tujung. dari mana? Dan warnanya hitam. Warnanya hitam. Jadi Iya iya. Inilah dia. Inilah dia tujung. Kalau Ya. sudah terbuka begini, Ulus sampai tua. sampai tua. Itulah bedanya. Menyampaikan Sahur matua mai. menyampaikan itu pun Iya, harus yang di ada sini kata-kata. harus sahur matua Iya, itu ya. sahur matua. Apema tuho tua nasian amatta debata. Iya. Saha matua gonggom saluna akapo parami. Iya. Iya. Gonggom masaluna akapo parami. Ada kata-kata, bukan asal diletakkan. Enggak, harus Ada Ya. kata-katanya. Jadi baik Sari Matua yang disebut si Tujung itu tadi. Iya, sahur Iya. matua. Iya. Berarti Sari Matua. Iya. Ulos si Sibolang warna hitam. warna hitam Hitam, dengan garis garis. putih karena sibolang itu gelap. Iya, Iya. artinya kan nilai Gelap penglihatannya. nilai filosofinya bahwa yang berduka itu akan merasakan beban yang berat. Iya, yang berat. Berduka lahir batin, Iya. ya kan. Kemudian apa namanya?
ya kedukaan yang dalam. Yang dalam. Saur rumah tua itu juga ulosnya Enggak. lain. Lain. Ragi hidup. Yang Warna bergaris-garis putih, warna putih bergaris-garis merah, bergaris-garis biru. Tapi kebanyakan itu yang putih. Dulu di sini Tapi namanya ragi hidup. ragi hidup. Yang Atau napino yang hanya chan. di sampai ke bahu tadi. Yang Iya. tadi ya. Di bahu tadi. Itu harus lebar tulangnya. Ada yang putihnya. Di pinggir Cerah dia, iya, cerah dia. Ya, Tengah. itulah ulos Cerah. yang paling harga di Batak. Yang paling tinggi semua harganya. Namanya pun tujuannya itu tidak boleh kepada Sarimatua itu tidak boleh. Nggak boleh. Contoh Iya. belum ada anaknya yang kawin. Tidak boleh datang hula-hula memberikan itu. Iya. Kalau sudah ada anaknya kawin, baru hula-hulanya lah memberikan itu. Sudah matua Dan sampai tua. posisi ulos untuk Sarimatua tadi sama Saur Matua itu Iya. jelas berbeda. Berbeda. Iya, Yang berbeda. pertama tadi Sarimatua namanya ulos bolang. Si bolang. Saur matua namanya Ragi ulus hidup. napino chan atau ragi hidup. Enggak, Ya. untuk Sarimatua tadi kan si Bolang. bolang. Si bolang bolang, ya. berliris putih. Warna hitam. Iya. Nah, kalau Bayang-bayang Saur putih. Matua Hmm. namanya Ragi, Ragi hidup, hidup. atau napino chan. ya itu dia. Itu kan sudah jelas ada artinya begini. Berbeda-beda. Artinya begini, bagi masyarakat Batak itu sudah sangat dipahami ya. Sudah. Iya, sudah. Itu sudah. penting-penting. Iya. Sudah sangat dipahami, termasuk istilah kerbau yang tanduk Iya, itu tadi. iya. Iya. Itu sudah jelas juga posisinya. Iya. Jelas juga. Nah, dengan yang tanduk yang baru tumbuh kan begitu Iya. beda. Iya. Ya, baik. Pemirsa, seperti yang telah kami perbincangkan tadi bahwa nilai sehelai ulos bagi masyarakat Batak itu memiliki makna filosofi yang Sangat sangat dalam. Kami akan kembali lagi Pesona Budaya. Pemirsa Pesona Budaya, kita sambung kembali perbincangan dalam prosesi acara kematian bagi masyarakat Batak. Kaitan sebelumnya dengan posisi ulos bagi seseorang yang meninggal dunia, kemudian kepada keluarga suami atau istri yang ditinggalkan. Untuk melanjutkan perbincangan ini, Amang, selain daripada seseorang yang meninggal itu, baik Sarimatua ataupun Sarumatua, diberikan ulos, kemudian kepada keluarga. Selanjutnya, kepada keluarga yang mana lagi diberikan ulos ini? Jadi, terima kasih. Biasanya, kalau opung bapak itulah bonaniari saya. Apakah satu anak bonaniari? Tidak mungkin. Ya. Kalau sekarang anak saya 2, dalam 200 tahun ini, kan sudah ada 6 keturunan saya. Nah, begitulah dia ini. Jadi, si bapak dengan satu opung bisa saja 3 bersaudara. Ya. 3 bersaudara,
yang bertanggung jawab satu orang tua dari bapak yang satu orang. Berarti 2 lagi penonton. Tapi menerima ulusnya ini. Biar sarima tua, biar sorma tua. Yang memberikan ulos siapa? Hula-hula. Hula-hula masing-masing. Oh begitu. Iya. Ya. Hula-hula dari bapak bersaudara ini dapat. Ya. Nah, itulah sarima tua. Saur matua. Begitu juga. Dapatnya semua ini. Tapi ada tapinya. Ya. Ada tapinya. Di waktu tulang dengan hula-hula, di sinilah dia diperkecil. Artinya si bapak ini yang sudah meninggal, satu ibu tinggal menjadi janda, yang tulangnya si bapak dikasih nanti apa? Saput. Sedangkan hula-hula dikasih sampai tua. Ini kan bukan sarima tua. Dikasih ulos. Ya. Ah, inilah yang dua ini, yang meninggal dikasihlah, kalau dia sahur matua dikasihlah apa tadi? Ulos ragi hidup. Ya. Kalau sama ibu itu opung boru dikasihlah sampai tua. Sudah. Nah, berapa anaknya? Kita buatlah 3 anak, 2 perempuan. 2 hela, tolu anak, tolu parmain. Ris doon sudah dapotan, siat tulang nah. Ditambah anak bersaudara. Karena satu tulang kan? Satu tulangnya orang ini kan? Tulang bapaknya. Nah, Jadi yang paling berperan memberikan ulos itu adalah hula-hula hula-hula tulang. dan tulang. Hula-hula tulang, tulangnya si bapak. Oh. Nah, kalau tulang bapak. si yang nama Balu, kan tulangnya si anak yang 3 ini, yang 5 ini. Ya. Nah, Ya. inilah ris semua dapat. Semua dapat. Iya, dapat semua. Ada tambahan, Amang Putar-Putar? Atau melengkapi? Melengkapi ataupun tambahan, kenapa ada disebut bonaniari? Kenapa ada disebut bona tulang? Kenapa disebut tulang? Kenapa disebut hasuhuton? Berarti 4 generasi kan? Ya. 4 generasi. Ah. Berarti 4 generasi. 1 generasi itu dulu opungnya. Ya. Opung dari ayahku. Ya. Ayah dari opungku. Itulah generasi pertama. Ayah dari opungku. Itu Berarti bonaniari. itu Ya. bonaniari. Ah. Nah, ayahku, opungku berapa bersaudara? Baru anak dari opungku berapa bersaudara? Opungku berapa bersaudara? Ayahku berapa bersaudara? Ya. Kami, anak ayahku berapa bersaudara? Ya. Sudah memang luar biasa tingkatan itu kan? Tapi yang paling tingkat yang keempat lah, itulah bonaniari. Dihadirkan waktu meninggal. Itulah cucu daripada anaknya ini. 4 generasi. Itulah yang dikatakan bonaniari. Bonaniari. Nah, inilah yang memberikan ulus kepada pihak keluarga yang meninggal ini. Karena mereka satu di atas tadi. Ya. 4 generasi, satu di atas tadi. Ya. Nah, berapa yang ada mulai keturunan dari opung ayahnya itu, itulah wajib yang dikatakan Pak Utagalim tadi, mendapat ulus. Ya. Tapi kalau dari tulang yang meninggal ini, tulangnya, wajib semua kami keturunan ayahku, Ya. wajib kami mendapat itu. Karena kami masih satu. Itulah yang dibilang tadi, dari tulangnya harus dilengkapi semua. Ya. Harus. Ya. Nah, karena masih keturunannya. Ya. Masih keturunan yang memberikan ulus tadi. Jadi memang sulit dipahami kalau pemberian ulus dari hula-hula ini kemana tujuannya. Itu yang mengatur itu adalah hasuhuton, keluarga besar mengatur itu. Mana tahu orang sana siapa saya Ya. dengan ini. Ya. Ternyata
bapaknya ini, neneknya ini dengan nenekku masih satu ayah. Iya. Satu ibu. Masuk satu ayah, satu ibu. Iya. Ya. Berarti satu hula-hula kami. Iya. Keturunannya ini dengan keturunanku. Sudah mulai berserak kan? Ya. Keturunannya dengan keturunanku. Sudah mulai berserak. Padahal opung kami satu. Ya. Harus kami pahami ini semua. Jadi Itulah kesampaian ulos itu. Marpangiduan memintalah hula-hula yang mau memberikan ulos ini kepada yang ditinggalkan, yang masih meninggal. Meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar keturunan yang meninggal ini dimanapun berada diberkati Tuhan, ya. Jadi ido asa adong hatanina tua-tua pinatikon mahujur di topi ni tapian. Di dia, dimanapun kalian berada, Tuhan memberikan berkat. Ya. Hebat. Baik. Sampai di situ dulu, Amang. Saya khawatir anak muda kita ini mengangguk, tapi mengangguk bingung. Tidak mengerti. Bingung dia. Karena aku lihat bahasanya itu sambil mengangguk, tapi keningnya berkerut juga. Iya. Berarti ini bingung, nggak ngerti kan? Gitu. Memang. Ya, bisa. Tapi kalau sudah dipahami, Kalau sudah dimengerti, dijalani ya. begitu sangat dalam rupanya. Artinya aku sambil Filosofi. mengingat karena yang kulihat kemarin dengan penjelasan udah sama tulang ini. Oh berarti ini artinya yang kulihat kemarin. Kalau kita mengerti ada pepatahnya. Nah, Pinasa ni pagar batu, tonggido rambuna. Di batado mual ni pasu-pasu, parhitiam mah hula-hula. hemat itu. Itulah dia. Jadi pemirsa, terkait dengan prosesi pemakaman, menurut pengamatan Amang Butar-Butar dulu, bahwa dalam prosesi menuju ke pemakaman itu kan ada juga acara-acara yang dilakukan oleh keluarga. Ya. Terkadang juga ada dari unsur gereja. Ya. Sesudah ini acara adat berjalan, kemudian ada semacam penghiburan dari gereja atau apa? Bagaimana Amang menjelaskan ini? Begini, kalau sudah sempurna adat itu berjalan dari semua hula-hula donga sahuta atau rekan-rekan. Ya. Kalau zaman dulu, kalau dia seorang mantan tentara sudah datang, apa kawannya itu yang sudah pensiunan tentara itu, sudah datang semua, tidak ada lagi yang mau ditunggu, sudah istilahnya menyampaikan kata-kata penghiburan. Ya. Terakhir datanglah itu protokol hasuhuton. Siapa yang mau memberikan kata-kata sambutan atau kata-kata penghiburan, kami siap sedia menerima. Ya. Tapi kalau sudah nggak ada lagi, baru istilahnya disampaikanlah kepada hula-hula memberikan kata-kata penghiburan, kata-kata sambutan seluruhnya. Jadi datanglah istilahnya semua hula-hula. Tadi sewaktu di rumah atau sewaktu kedatangan kami, sudah kami berikan kata-kata penghiburan atau kata-kata upasa, kata-kata nasihat. Dan itulah yang sekarang istilahnya memperpendek waktu lah ini. Tapi tadi sudah didahulukan dengan kata-kata yang sangat baik. Sudah selesai itu, jadi mangapu hasuhuton. Mangapu itu memberikan kata-kata yang baiklah, kata-kata sambutan dari pihak keluarga. Disitulah ada, kalau ada istilahnya singir ataupun hutang piutang dari yang meninggal ini semasa hidupnya, disitulah diberikan hasuhuton kesempatan untuk kalau ada menyampaikan kalau ada hutangnya supaya dibayar di situ, dianggap lunas lah gitu lah. Lunas lah. Janganlah sampai dibawa ini kepada liang kubur, lahat atau liang kubur. Disitulah semua hasuhuton meminta maaf, meminta mohon supaya restu, supaya Tuhan memberkati arwah atau orang tuanya yang sudah meninggal itu. Sesudah selesai lengkap itu semua baru diserahkanlah kepada
pihak gereja. Penutupnya gereja berarti. Ya, benar. Itu sudah selesai adatnya. Enggak ada lagi. Disampaikan. Selesai itu enggak ada Sudah lagi. bicara semua pihak keluarga Iya. tadi sudah bicara semua menyampaikan penghiburan, ucapan-ucapan, maka untuk terakhirnya acara dari pihak gereja. Nah, itulah. Umumnya itu apa saja itu Amanggalung? Iya. Apanya? Dari pihak gereja itu umumnya apa saja disampaikan? Doa atau apa? Doa penghiburan terakhir kepada keluarga yang ditinggal. Iya. Baru bawa ke kubur, acara gereja, pulang. Si pengurus gereja pun sudah pulang. Sekarang suhunya mempersilahkan hula-hula semua naik ke rumah. Itu menyelesaikan adat yang diakibatkan oleh pesta ini. Oh. Itulah hula-hula, Iya. tulang rorobot. Yang tiga itu saja, donga sahuta. Itulah itu. Ada tambahan Abang? Dari penjelasan Pak Galung? Kalau tambahnya tadi, kalau sudah dipanggil naik ke rumah, Iya. hula-hula semua, disitulah, karena tadi kita berbicara sudah sahur matua kan? Iya. Iya. Nah, kalau ada sahur matua, salah satu contoh, namanya pun sudah sempurna. Sempurna. Berarti ada yang mau diselesaikan. Pertama sekali, istilahnya, semua pihak hula-hula, donga sahuta, disitulah, di samping, kan ada kadang buku di halaman itu memberikan apa bantuan, Iya, disitulah disampaikan orang donga sahuta. Baru sampai itu selesai semua, hula-hula memberikan nasihat-nasihat kepada semua sanak pemilik, Iya. istimewa kepada keturunan yang meninggal itu. Iya. Disitulah diserahkan semua nasihat-nasihat, kata-kata penghiburan, dan di samping itu, disinilah karena tulang tadi, hula-hula itu tadi ada istilahnya mau dibikin lagi adat. Istilahnya kalau zaman sekarang itu dekke si tio-tio. Kalau sudah sahur matua ya, kalau sudah sahur matua, Ya. masa dekke lah tulang ini semua apa? Tulangnya semua atau tulang yang ditinggalkan. Masa dekke diupah lah ini semua keturunannya itu. Oh. Sesudah selesai diupah, baru merdalanlah adat. Ya. Ada juga adat yang apa ini? Istilahnya namborunya, karena yang apa tadi yang menerima ulus tadi, suami yang sudah meninggal ini, duduklah itu di sampingnya. Duduk di sampingnya. Sama dia pun diberikan kata-kata nasihat. Ya. Jadi sesudah itu ada lagi di adat Bataki itu namanya hombung. Hombung. Harta yang disimpan-simpan. Harta yang disimpan-simpan oleh istri yang sudah meninggal ini. Tadi sudah kita berbicara sudah sempurna ya. Hombung. Napinukana, harta warisan, hartanya yang mau dibagi supaya jangan keturunannya nanti ini sama aku, ini sama aku. Harus di situ hula-hula. Ya. Di samping itu, disitulah nanti dia membuka hombung namborunya. Contoh, namboruku sebelum dia meninggal, dia sudah meminta ulus parpuri. Itulah sabut yang saya bilang tadi. Masih hidup dia, belum meninggal. Sudah datang kepada kami, meminta ulus terakhirnya. Sudah datang dia. Bisa kalau dia ada Batak. Bisa gitu? Bisa. Belum meninggal? Belum meninggal. Tapi biar saya lihat dulu ulus daripada bapakku, kahula-hulaku. Ku tengok dulu. Oh. Dulu kami bawa lah itu tiga tingkat ulus ini. Ditengoknya, tahu namburu kami ini mana ulus yang paling bagus. Itu dipilihnya. Jadi sesudah meninggal dia, kami minta itu, mana ulus terakhir? Mana ulus terakhir yang dia minta dulu? Jadi requestnya lah itu ya. Diberikanlah itu. Itulah kami uluskan. Karena sudah datang dia, marhite si panganon. Jadi tadi kayak gitulah, hombung itu kan. Wah, ada, ku tahu banyak uang namboruku itu. Bisa lah itu. Mana uang namboruku semua, mana hajutnya. Kan kalau orang tua dulu kan ada hajut-hajutnya, simpanan duitnya. Harus dipertunjukkan itu. Kalau jangan apa namanya itu? hombung. Enggak, hajutnya itu puro-puro ya? Puro-puro. Harus. Aku dengar. Karena wajar kita meminta
harta dari Namboru kita itu, kalau memang ada. Ya. Ada tidak ada, harus ada ungkap hubung. Harus ada ungkap hubung. Tapi kalau Namboru kita itu yang meninggal, kalau tadi suami Namboru kita yang meninggal, tidak ada ungkap hubung. Karena masih hidup Namboru kita. Iya. Masih hidup Namboru kita. Yang berhak kita mengungkap hubung, Namboru kita itu meninggal. Ada simpanannya. Kalau Amang Boru meninggal, yang bisa kita minta apa itu? Salapa. Tahu salapa? Salapa. Salapa. Disitulah tempat duitnya, disitulah tempat pusuk. Dulu kan ada pusuk, tempat hisap-hisapnya sama tembakau. Di situ simpanannya. Karena kalau harta, uang dikasih sama pihak Namboru, pihak istri. Kalau istilahnya uang jajan-jajannya sehari-hari di salapa. Mana salapa Amang Boru kami, itulah. Kalau masih Amang Boru yang meninggal. Tapi kalau sudah Namboru yang meninggal, berhak semua Apang Naposona, paramannya mengungkap hubung. Sesudah selesai itu kata nasihat, kata apa segala yang baik menurut adat Batak di Toba, baru selesailah. Berdoalah hula-hula, terutama tulang, bona nyari, tulang rurubut, disampaikan itu kepada hula-hula, memimpin doa terakhir. Baru selesailah adat itu. Maka sempurnalah adat itu. Ponakannya berhak meminta harta dari mamaknya kita, orang tua kita perempuan. Contoh nih. Iya. Kalau ada mamakmu lah, kan ada paramannya. Iya. Berhak paramannya itu, laemu lah itu. Iya, laiku ini. Anak tulang ya. Berhak itu. Mana ada ini harta Namboruku, ada ini, mana ini semua. Berhak itu. Itulah berhak meminta sebagian atau memang dia yang mau ini? Ya kita lah, namanya pun ada. Namanya pun ada. Bukan semua. Iya. Karena tahu bagiannya gitulah ya. Tahu Namborunya memiliki ini bukan semua hartanya itu bukan. Pertanda bahwa dia punya hak sebagai paraman. Sebagai bagian dari karena anak tulang kita itu dipanggil mama kita Bapak Naposona. Berhak itu Abang Naposo. Itulah. Sempurnalah semua. Jadi adat itu. Seluruh rangkaian dan prosesi kematian bagi Saur Matua itu memang didominasi oleh acara adat sepenuhnya. Ya, itu dia. Sehingga melibatkan seluruh keluarga, ya kan? Sekali lagi tentu Amang tidak lepas dari unsur dalihan Natolu itu kan? Iya. Tetap kesana muaranya kan? Iya. Baik. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, Amang Galung, apa harapan? Jadi harapan memang kita tidak memaksakan ya. Kalau Sari Matua, Namar Miak-Miak pun jadi. Ya. Tapi ada juga Sari Matua dibikin juga Sigagak Duhut. Karena apa? Karena ada Ekonomi anaknya. Iya. Karena menyangkut biaya. Iya. Saur Matua adanya Namar Miak-Miak. Tapi apa dibilang? Saya itu ginjang di Naporda, saya itu turu pembarbaran. Saya itu ginjang di Dok Roha, taktuk tangan di Sibaran. Molo Namar Miak-Miak pe naongi mai. Inilah satu. Iya. Jadi kalau boleh, kalau Saur Matua itu tetaplah Sigagak Duhut. Tetap. Walaupun dia segini tanduknya, tapi namanya Sigagak Duhut. Ya. Baik. Apalagi zaman sekarang, Iya. apa makanan apa itu? Makanan pesanan. Catering. Ya. Kadang-kadang lupa semua ya. Habis semua dimakan catering. Kadang-kadang di tulang-tulangnya itu tidak ada pun dagingnya, habis semua. Oke. Karena Itulah dia harapan saya. Iya. Ya penuhilah sesuai dengan adat itu. Jangan hilang. Ketentuan adat itu. Iya. Amang putar-putar. Iya. Harapan Amang. Harapan kita memang sama dengan Pak Uta Galung. Iya. Kalau Sari Matua
kerbau pendek pun dibuat masih itu Ya. apanya? Kelasnya. Ya. Tapi kalau sudah sarmatua, kelasnya itu haruslah si gagak duhut atau kerbau. Iya. Jadi kadang kita bisa nanti ketawa. Kalau dulu Jambar itu masih lengkap, walaupun somba itu kan rusuk, somba marhula-hula, tetap dalian natolo tidak pisah ini. Iya. Elek marburu, manat mardongat tubuh. Iya. Tapi itulah yang dikatakan Pak Uta Galung. Kalaupun sudah disampaikan kepada par catering, hanya holi-holi lah yang kita dapat. Jadi semuanya bukan karena daging kita makanya melaksanakan adat, bukan. Tapi alangkah baiknya, alangkah ulinya kalau jalan adat Saurmatua itu berjalan ataupun Sarimatua itu berjalan. Jadi permintaan kita generasi penerus tetap memperhatikan, mempelajari dan melanjutkan adat Batak mulai dari si jolo-jolo tubuh sampai sekarang. Apalagi makna ulus Batak ini. Kita meminta kepada seluruh penonton janganlah dihiraukan atau disepelekan atau diabaikan. Kita ingatlah karena zaman dulu ya, kalau sudah Saurmatua haruslah gondang Batak atau gondang sebangunan. Tapi sekarang karena ekonomi, keyboard pun sudah dicari orang. Karena ekonomi. Kalau dulu kalau sudah Saurmatua, apalagi si gagak duhut atau gajah toba atau kerbau besar, harus ada gondang lah. Tapi sekarang ya kita tengoklah mana baiknya lah sesuai keadaan ekonomi, kondisi dan situasinya. Baik, Diman, sebagai orang muda, apa yang bisa diambil dari perbincangan kita hari ini? Dari perbincangan hari ini, ya aku bisa sambil dengar penjelasannya tadi, aku sambil ngebayang apa yang kulihat yang sebelum-sebelumnya kan. Oh gitu. Oh berarti yang kayak yang bilang tadi yang di atas sama yang di sini. Oh ini artinya tandanya ini. Jadi nanti ke depannya nanti aku tanpa aku tanya lagi pun di tempat yang Kemalangan itu udah tahu aku. Jadi nanti bisa lah aku bilang sama kawan. Begitu tengok pakai ulos dari atas kepala, terus ingat Amang Butar-Butar, ingat Amang Galung. Bukan. Mungkin orang tua masih ada hidup kan? Masih ada. Masih. Itulah kalau sudah lengkap kalian semua nanti sempurna, berpikirlah yang kita bahas sekarang. Kalau sudah lengkap nanti harus mikir. Harus yang ada kerbau. Semua artinya bahwa begini. Doalah dari hula-hula semua. Mengambil apa yang diceritakan Diman, bahwa selama ini dalam proses kehidupannya bermasyarakat terkait dengan dalihan natulu itu tadi dia sudah lihat itu. Prosesi itu dia udah lihat, sudah dia saksikan. Cuma apa namanya dia tidak tahu. Artinya pun tidak tahu. Artinya pun tidak tahu. Jadi dengan perbincangan kita hari ini, ya mudah-mudahan sudah bisa dipahami ya Man ya. Dan mudah-mudahan terpenuhilah harapanmu untuk Sarimatua kan begitu. Baik pemirsa dimanapun berada, demikianlah perbincangan kami hari ini terkait dengan bagian kedua dari acara adat kematian bagi masyarakat Batak di Sumatera Utara. Terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda di acara ini. Terima kasih Amang Butar-Butar. Terima kasih Pak Alung. Terima kasih Diman. Sekali lagi pemirsa, sampai jumpa pada edisi-edisi yang akan datang. Salam dari tim produksi Pesona Budaya khusus edisi Batak. Saya Edi Saputra bersama rekan-rekan di tim produksi dan seluruh tim yang terlibat dalam program acara ini
mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga ada guna dan manfaatnya. Kami sampaikan kembali salam perhorasan. Horas, sampai jumpa.
Tut, tut.